Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Syazari sebagai notulen atau penyaji yang akan menjelaskan soal inkontinensia urin atau materi kita hari ini. Pada definisi sendiri kita bisa berpikir bahwa inkontinensia urin adalah ketidakmampuan menahan kemih dalam vesika ureria yang bisa terjadi karena gangguan neurologis atau mekanis pada sistem mengontrol fungsi berkemih normal atau biasanya bisa terjadi pada lansia yang merembes ya. Lalu etiologinya sendiri yaitu poliunaria, yaitu kelebihan produksi urin nokturia, sering berkemih pada malam hari. Lalu faktor usia kurang atau lebih dari 50 tahun, merokok dapat menyebabkan kandung kemih terlalu aktif. Lalu obesitas, meningkatnya tekanan intraabdomen dan kandung kemih. Lalu ada penurunan produksi estrogen menyebabkan jaringan uretra kaku ya. Pada klasifikasi sendiri ada inkontinensia urin akut atau lebih dari 6 bulan, lalu ada inkontinensia urin kronik, ada tipe stres terdapat tekanan dalam perut, juga ada tipe fungsional adanya penurunan fungsi kognitif dan fisik, lalu juga ada tipe overBW atau otot detrusor kandung kemih melemah, lalu ada tipe urge atau ketidakstabilan kandung kemih. Pada faktor fisiologi sendiri ada pengisian kandung kemih menyebabkan tekanan meningkat ya, atau otot detrusor relaksasi dan daya tampungnya itu membesar, sehingga terjadi stimulasi saraf sehingga sphincter eksternal sendiri melemas dan urinnya keluar tanpa kontrol. Akhirnya timbul inkontinensia urin. Lalu selanjutnya pada manifestasi klinis sendiri ada ketidaknyamanan daerah pubis. Biasanya pasien sendiri merasa nyeri, tidak nyaman atau tekanan di bawah perut sekitar kandung kemih dan tulang kemaluan. Biasanya karena kandung kemih ini penuh atau terjadinya infeksi. Selanjutnya ada distensi vesika urinaria. Artinya distensi sendiri yaitu peregangan atau pembesaran. Jadi kandung kemih ini membesar karena urin tidak bisa keluar sepenuhnya, bisa diraba atau terasa menonjol di abdomen bagian bawah. Lalu ada ketidaksanggupan untuk berkemih ya. Pasien ingin buang air kecil tapi tidak bisa. Meski kandung kemih terasa penuh, ini biasa terjadi gangguan saraf atau sumbatan atau kelemahan otot di kandung kemih. Selanjutnya kita bisa lihat meningkatnya ketegangan dan keresahan atau keinginan berkemih. Pasien merasa gelisah, ingin terus berkemih, tapi tidak tuntas, tidak bisa, rasa ingin pipis atau berulang, tidak nyaman disebabkan oleh retensi urin atau rangsangan saraf berlebih di kandung kemih. Selanjutnya kita bisa lihat tidak merasakan urin keluar ya. Urin bisa menetes tanpa terasa atau keluar sedikit tanpa terkontrol, gejala khas inkontinensia urin. Selanjutnya ada kandung kemih terasa penuh walaupun telah buang air kecil. Setelah berkemih, pasien merasa seolah kandung kemih belum kosong, menandakan ada sisa urin atau residu urin di dalam kandung kemih. Selanjutnya kita bisa lihat pada pemeriksaan diagnostik tes laboratorium inkontinensia urin. Ada yang pertama itu ada tes uridodinamik, adalah untuk mengetahui anatomi dan fungsi saluran kemih bagian bawah. Selanjutnya ada tekanan uretra, adalah mengukur tekanan di dalam uretra saat istirahat dan saat dinamis. Lalu selanjutnya ada imaging, adalah tes terhadap saluran perkemihan di bagian atas dan bagian bawah ya. Selanjutnya kita bisa lihat pada komplikasi. Komplikasi pada inkontinensia urin ini ada kerusakan kulit, infeksi saluran kencing, infeksi kulit daerah kemaluan, gangguan tidur, masalah psikososial seperti depresi, mudah marah, dan rasa tersaingi. Lalu kita bisa lihat pada anatomi fisiologinya sendiri, inkontinensia urin terjadi akibat gangguan pada mekanisme otot detrusor kandung kemih, sphincter uretra, dan sistem saraf yang mengatur penyimpanan dan pengeluaran urin. Kandung kemih menyimpan uretra dengan otot detrusor berelaksasi, sphincter uretra menutup agar urin tidak keluar, dan saat kandung kemih penuh, otot detrusor sendiri berkontraksi dan sphincter relaksasi untuk mengeluarkan urin atau namanya miksi ya. Selanjutnya kita bisa lihat pada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kehilangan kemampuan kontrol kontraksi kandung kemih. Lalu ada resiko infeksi berhubungan dengan retensi urin dan inkontinensia. Selanjutnya kita bisa lihat pada intervensi ya, observasi dan identifikasi penyebab inkontinensia urin.
Bersihkan daerah genital secara rutin untuk mencegah iritasi dan infeksi kulit. Ini seperti vulva hygiene-nya. Lalu memberikan alat otot dasar panggul atau Kegel sebanyak 4 kali sehari. Tiap kali itu 10 siklus. Lalu untuk memperkuat kontrol otot kandung kemih, membuat jadwal berkemih dan latih menahan kemih, mengkoordinasi pemberian obat seperti antikoligernik dan memantau efek obat, gunakan kateter urin untuk mencegah komplikasi dan akibat retensi urin. Selanjutnya ada implementasi. Pada implementasi ini kita ajarkan senam Kegel untuk menguatkan otot panggul, dilakukan 2-3 kali sehari, lalu buat jadwal rutin berkemih dan catat pola berkemih pasien. Lalu ada modifikasi lingkungan agar mudah akses kamar mandi, sediakan alat bantu seperti Pampers jika perlu. Lalu selanjutnya berikan edukasi singkat tentang inkontinensia dan cara mengelola kebersihan diri. Juga pantau evaluasi respon tapi tetap respon terapi tapi secara berkala. Selanjutnya pada evaluasi kita mencangkup penilaian peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga tentang pengelolaan inkontinensia serta pelaksanaan senam Kegel secara rutin. Jika hasil belum optimal, intervensi atau terapi dapat disesuaikan dan dilakukan pemantauan lebih lanjut secara berkala. Pada kesimpulannya sendiri, kesimpulan ASCEP inkontinensia urin adalah bahwa senam Kegel dan bladder training efektif untuk menguatkan otot dan panggul untuk mengurangi frekuensi berkemih. Modifikasi lingkungan dan edukasi pasien penting untuk mendukung pengelolaan inkontinensia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.